Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat dari salam semoga senantiasa melimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang indah dan ceria ini kita berada dalam suasana khidmat laksanakan ibadah salat Id tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan salawat sering salam senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Id yang dimuliakan Allah, Idul Adha adalah merupakan bagian ibadah. Dalam rangkaian ibadah Idul Adha adalah memiliki dua dimensi hubungan.
Dimensi awal adalah hubungan manusia dengan Allah. Dimensi yang kedua hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan manusia. Idul Adha, Adha artinya binatang penyembelihan yang dijadikan bagian daripada ibadah, yang disebut juga adalah kurban. Bahasa kurban adalah bahasa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Begitu juga kata Adha dari kata udhiyah berada juga di dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran ketika berbicara tentang kurban, dan kurban ini adalah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sering ada orang mengatakan kurban dimulai dari Nabi Ibrahim. Sebenarnya perlu direvisi bahwa kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam yang dilakukan oleh dua orang anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Dan itu perintahnya jelas di dalam Al-Quran, kisah cerita tentang diperintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu 'alaihim naba'a ibnai Adam. Waslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ayat ini adalah kisah cerita ketika dua orang anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. إذ قربا قربانا, ketika keduanya diperintah untuk berkurban. Fatuqbila min ahadihima, salah satu di antaranya kurbannya diterima, maka diterimalah kurban salah satu di antaranya, yaitu kurbannya Habil. Walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya, maksudnya kurbannya Qabil. Qala la'aqtulannaka, kemudian Qabil menyatakan la'aqtulannaka, saya akan kubunuh engkau ya Habil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerimanya korban orang-orang yang takwa. Kurban itu adalah ukurannya di sisi Allah ketakwaan. Karena kurban yang dilakukan oleh setiap insan umat manusia Bani Adam adalah yang diukur nilainya adalah takwa. Firman Allah dalam Al-Quran yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging kurban, Allah tidak menerima darah kurban. Dengan arti kata yang lain, tidak akan sampai darah dan daging kurban kepada Allah, tapi yang sampai adalah nilai ketakwaan. Dari kisah dua orang Bani Adam ini, Habil dan Qabil, satu di antaranya kurban dilakukan dengan tulus dan ikhlas penuh ketakwaan, yaitu kurbannya Habil. Sedangkan dari saudaranya Qabil, kurbannya adalah tidak ikhlas dan tidak ada nilai takwanya. Maka yang diterima kurbannya Habil karena Habil adalah takwa, sedangkan Qabil tidak bertakwa kepada Allah. Habil mengorbankan seekor kambing yang besar dan gemuk hasil dari pertanian, dari peternakannya sendiri, sedangkan Qabil mengorbankan hasil dari pertaniannya, dari pertanian yang busuk, yang tidak bagus, artinya mengorbankan dari hasil taninya yang jelek-jelek. Sedangkan Habil mengorbankan hasil ternaknya dengan kambing yang bagus, dengan ketulusan dan ikhlasannya semua dilakukan dengan sempurna. Maka di ujung ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima kurbannya orang takwa, yaitu kurbannya Habil. Kita masyarakat umat Islam, umat Nabi Muhammad sekarang ini masih berlaku, dan sampai akhirnya diperintahkan untuk berkurban. Yang kurban itu adalah berabad-abad lamanya, berjalan dari zaman Nabi ke Nabi sampai kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian juga diabadikan dalam Al-Quran kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya yaitu Ismail. Semua ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang akhir kata semua itu adalah, yang diukur adalah nilai ketakwaannya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarakat umat Islam di Indonesia sekarang ini semua udah gandrung melaksanakan untuk ibadah kurban. Jauh berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ini alhamdulillah kesadaran umat Islam berkurban adalah luar biasa. Kurban ini adalah dimensi yang kedua, adalah hablum minan nas. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan langsung dengan Allah yang diukur dengan nilai takwanya. Sedangkan hablum minan nasnya adalah berbagi rasa, berbagi nikmat, yaitu dengan daging hewan kurban yang kita kurbankan, apakah itu kambing ataupun lembu, kemudian unta, sapi dan lain sebagainya yang disyariatkan untuk dikurban. Maka intinya dagingnya adalah untuk dibagi-bagikan masyarakat lingkungan setempat yang berada di wilayah kita, terutama yaitu untuk fakir dan miskin, orang yang sangat membutuhkan. Walaupun kurban adalah orang yang berkecukupan boleh untuk mendapatkan bagian daging kurban sebatas sedekah ataupun dengan kata lain hibah ataupun pemberian ya. Sedangkan kalau masalah untuk fakir miskin ini benar-benar luar biasa diutamakan, sebab mereka itulah yang butuh untuk makan daging. Orang miskin adalah jarang untuk makan daging, belum tentu sebulan sekali atau setahun sekali. Sedangkan orang yang berkecukupan mungkin bisa setiap hari. Makanya kurban itu adalah yang utama, adalah merupakan untuk dibagikan kepada para fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, inilah bukti bahwa kurban itu adalah hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia dengan berbagi nikmat, berbagi rasa, berbagi rizki dengan bentuk penyembelihan binatang kurban yang dagingnya dibagi-bagikan untuk masyarakat lingkungan setempat. Sidang Id yang dimuliakan Allah, kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad memiliki beberapa bagian dalam masalah mengenai kurban. Sebagian ulama yang mengatakan kurban itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Dasarnya adalah firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya engkau ya Muhammad telah diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang paling banyak, al-kautsar. Jamak dari kasar, kasarot banyak, kasir banyak, al-kautsar artinya semakin banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, pertama laksanakan sholat semata karena Allah. Wanhar, dan berkurban. Kata wanhar di sini menunjukkan bahwa tergantung sholat yang dimaksud dalam ayat ini, apakah sholat sunat atau sholat wajib. Kalau sholat wajib maka kurbannya pun wajib, tentu bagi orang yang mampu untuk kurban. Sedangkan kalau sholat yang dimaksud Idul Adha, karena sholatnya sunnah maka kurbannya juga sunnah. Tetapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud fasal di sini adalah bukan perintah sholat Idul Adha, tapi perintah sholat 5 waktu. Karena perintah sholatnya 5 waktu, maka kurbannya juga adalah wajib, sama dengan kewajibannya sholat 5 waktu. Hanya syaratnya bagi yang untuk kurban ada syaratnya bagi orang yang mampu untuk berkurban. Yang tidak mampu memang tidak diwajibkan. Kemudian pendapat ulama yang lain bahwa kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis, man lahu sa'atan, barang siapa yang sudah mempunyai rezeki yang lapang. Sa'atan di sini rezekinya banyak. Falam yudhi, kemudian mereka tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sholat bersamaku di musola ini. Artinya Nabi Muhammad memberikan ancaman moral, walaupun ini sebatas moral saja, dengan mengatakan barang siapa yang sudah mampu berkurban karena dapat rezeki yang banyak, tapi memang mereka tidak berkurban, bagi kata Rasulullah, jangan sholat bersamaku di musola ini. Yang dimaksud musola adalah tanah lapang yang dijadikan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kata musola beda dengan musola yang dimaksud oleh orang Indonesia. Orang Indonesia musola itu tempat sholat yang tidak dipakai Jumatan.
itu musola. Sedangkan kata musola menurut kaidah bahasa Arab yang ditetapkan oleh beberapa ahli pakar bahasa adalah tanah lapang yang dijadikan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Karena Nabi Muhammad setiap melaksanakan sholat Id adalah tempatnya di lapangan. Tetapi lagi-lagi ini bukan wajib, hanya sebatas mengambil tempat yang menjadikan syiar. Karena syiarnya nampak dilihat oleh umat manusia sealam dunia, baik itu yang beragama Islam ataupun non-muslim, melihat dengan kebesaran umat Islam dengan sholat di lapangan. Maka sholat di lapangan ini menjadi bagian sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai syiar. Maka kata musolana bukanlah yang dimaksud adalah musola yang menurut bahasa kita, tetapi musola dalam bahasa hadis ini adalah tanah lapang yang dijadikan sholat Id. Rasulullah memberikan ancaman moral, barang siapa yang mampu berkurban karena memang diberi rezeki yang banyak, dalam artian orang yang kaya, kemudian tidak berkurban, kata Rasul, jangan sholat bersamaku di tempat sholat ini. Artinya memberikan sanksi moral. Para sahabat bergegas bagi mereka yang memiliki harta pas-pasan, jangankan yang lebih, mereka segera kemudian membeli binatang kurban untuk dikurban saat itu setelah selesai sholat Id. Karena mendengar dari ungkapan Nabi merupakan satu ungkapan yang walaupun dianggap sepele tapi merasakan menyusup di dalam hati. Tentu bagi orang yang takwa, ungkapan itu betul-betul menjadi perasaan yang luar biasa. Beda dengan orang yang tidak ada nilai ketakwaannya, tipis imannya. Mereka lebih suka membelikan barang-barang yang mewah, barang-barang modern yang mewah, kendaraan yang mewah, tetapi mereka enggan membeli binatang kurban untuk berkurban. Bahkan ada kesalahpahaman di masyarakat umat Islam di Indonesia. Kurban seolah cukup sekali seumur hidup, disamakan dengan kewajiban ibadah haji. Padahal kurban itu adalah berkali-kali selagi masih hidup. Selagi masih hidup dia mampu untuk berkurban, maka selama itu juga disunahkan untuk berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin sidang yang dimuliakan Allah. Bagi yang saat ini, hari ini atau sampai 3 hari ke depan yang mampu berkurban merupakan satu kebahagiaan dan merupakan satu anugerah yang Allah berikan. Bersyukur hendaknya kita diberikan kemampuan untuk berkurban. Mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa mampu untuk berkurban. Yang tahun ini belum dapat diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, belum bisa berkurban, harapannya masih ada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan semua amal ibadah ini kita laksanakan dengan tulus murni keikhlasan kepada Allah, sebagaimana ikhlasnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh kurban lewat mimpi, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, Bapak bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu di dalam mimpi. Karena mimpi itu adalah berada dalam suasana tidur. Mimpinya adalah inni azbahuka, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana menurut pendapat? Qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dijawab oleh Nabi Ismail, wahai Bapak, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah Bapak akan mendapati orang yang sabar. Dalam arti kedua-duanya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, seorang hamba Allah yang beriman, bertakwa dengan tulus dan ikhlas. Apa yang diperintahkan Allah tidak pernah ditolak, sekalipun perintah itu berat. Diperintahkan untuk menyembelih anak. Seorang anak ketika dimusyawarahkan tentang mimpi bapaknya karena dapat perintah untuk menyembelihnya, juga dijawab dengan tulus dan ikhlas. Wahai Bapak, laksanakan kalau itu memang perintah Allah. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Inilah bahwa kurban itu dituntut satu, memang ada nilai ketakwaannya, yang nilai ketakwaan itu mendorong kita untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua, keikhlasan. Ikhlas adalah sangat dibutuhkan dalam semua bentuk ibadah. Karena ibadah tidak ikhlas sia-sia.
Dengan ikhlas itulah apapun yang dianggap berat terasa ringan. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail, ketika perintah itu berat, karena ada nilai ketulusan dan keikhlasan didasari dengan takwa, dilaksanakan dengan sempurna. Tidak, jangankan diperintah untuk menyembelih anak, diperintah untuk menyembelih kambing sebagai kurban saja masih mengabaikan, padahal kita termasuk golongan orang-orang yang mampu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, dengan kurban ini berarti kita mempunyai kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan sesama manusia. Semua amalan ibadah dalam Islam itu selalu berhubungan dua dimensi, hablum minallah wa hablum minannas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah wa'budullah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal a'malana wa taqabbal a'mal ibadatan salihah. Allahumma taqabbal qurbanana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wadkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allah.